Apakah kamu pernah berpikir, setiap detik yang berlalu di jam tanganmu, kamu mengikuti aturan yang dibuat oleh orang-orang yang sudah mati lebih dari 3.000 tahun yang lalu? 24 jam, 60 menit, 60 detik. Angka-angka itu terasa begitu alami, sampai jarang ada yang bertanya kenapa. Kenapa bukan 10 jam sehari? Kenapa bukan 20? Jawabannya jauh lebih aneh dari sekadar kebiasaan turun-temurun. Sisi gelap semesta akan membahasnya secara tuntas. Mulai dari sini. Peradaban Mesir kuno tidak menciptakan sistem 24 jam dalam semalam. Mereka membangunnya dari dua sistem yang terpisah, yang kebetulan bertemu di angka yang sama. Untuk siang hari, mereka menggunakan jam matahari sederhana, sebatang tongkat yang bayangannya bergerak seiring waktu. Mereka membagi rentang siang menjadi 12 bagian. Bukan karena 12 punya makna magis. Angka itu muncul karena cara mereka menghitung bulan dalam setahun. Dan cara itu terbawa ke pembagian waktu yang lebih kecil. Malam hari punya cerita sendiri. Para pendeta astronom Mesir mengamati bintang-bintang yang disebut dekan, kelompok bintang yang terbit berurutan sepanjang tahun. Mereka menghitung 36 dekan, dan pada satu malam tertentu, 18 diantaranya terlihat dari senja sampai fajar. Setelah dikurangi bagian untuk senja dan fajar itu sendiri, tersisa 12 dekan yang menandai 12 bagian malam. Siang 12, malam 12, 24 total. Bukan rencana besar. Kebetulan dari dua sistem pengamatan yang berbeda, yang menyatu begitu saja. Tapi kenapa 12? Bukan angka lain? Disinilah bagian yang jarang dibahas mulai muncul. Sebagian antropolog punya teori yang terasa aneh sekaligus masuk akal. Manusia punya 10 jari, tapi hanya 4 jari di setiap tangan, tidak termasuk ibu jari, punya 3 ruas. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ibu jari dipakai untuk menghitung ruas-ruas itu satu persatu, seperti sempoa kecil yang menempel di tanganmu sendiri. Sistem berbasis 12 ini, yang disebut duodesimal, ternyata muncul di banyak peradaban kuno secara terpisah, dari Mesir sampai wilayah yang sekarang jadi Irak. Bukan kebetulan tunggal. Pola yang berulang. Sekarang giliran orang Babilonia masuk ke cerita. Mereka membawa sesuatu yang lebih rumit lagi. Sistem berbasis 60, yang disebut seksagesimal. Kenapa 60? Karena 60 bisa dibagi habis oleh 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30. Tidak ada angka lain sekecil itu yang punya fleksibilitas pembagian sebanyak itu. Untuk peradaban yang belum punya kalkulator, kemudahan membagi itu bukan hal sepele. Itu alasan praktis yang bertahan ribuan tahun. Sejarawan matematika Otto Neogebauer, yang menghabiskan hidupnya membedah tablet-tablet tanah liat Babilonia, menunjukkan bahwa sistem seksagesimal ini bukan sekedar catatan astronomi. Itu fondasi matematika mereka secara keseluruhan, dipakai untuk menghitung bunga pinjaman sampai memprediksi gerhana. Warisan itu tidak hilang begitu saja setelah Babilonia runtuh. Warisan itu berpindah tangan. Masuklah Hipparchus dari Micea, astronom Yunani yang hidup sekitar 2 abad sebelum Masehi. Dia yang pertama kali mengusulkan supaya siang dan malam sama-sama dibagi 12 jam, yang panjangnya tetap terlepas dari musim. Sebelumnya, 1 jam siang di musim panas bisa jauh lebih panjang dari 1 jam siang di musim dingin, karena orang membagi rentang terang matahari apa adanya. Hipparchus ingin jam yang konsisten, yang bisa dipakai untuk perhitungan astronomi presisi. Idenya belum langsung dipakai orang kebanyakan. Ide itu tetap jadi alat para ilmuwan selama berabad-abad. Lalu datang Claudius Ptolemy, sekitar 300 tahun setelah Hipparchus. Dia menyempurnakan sistem itu dengan meminjam kembali basis 60 dari Babilonia.
membagi setiap jam menjadi 60 bagian kecil, yang dalam bahasa Latin disebut pars minuta prima, bagian kecil pertama. Kata itu yang akhirnya jadi menit. Setiap menit dibagi lagi jadi 60 bagian, pars minuta secunda, bagian kecil kedua. Kata itu jadi detik. Jam tanganmu sekarang masih mengikuti keputusan seorang astronom Yunani yang menyalin sistem hitung Babilonia 2000 tahun lalu. Ada satu bagian dari cerita ini yang hampir selalu dilewatkan. Sistem 24 jam bukan satu-satunya yang pernah dicoba, dan bukan yang selalu menang tanpa perlawanan. Tahun 1793, di tengah gejolak revolusi Prancis, pemerintah baru mencoba mengganti seluruh sistem waktu dengan versi desimal. 1 hari dibagi 10 jam, 1 jam dibagi 100 menit, 1 menit dibagi 100 detik. Di atas kertas, sistem itu jauh lebih rapi, lebih konsisten dengan sistem metrik yang juga mereka perkenalkan saat itu. Sistem itu gagal total dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kenapa? Bukan karena matematikanya salah, justru karena kebiasaan manusia jauh lebih sulit diubah dibanding angka di atas kertas. Jam-jam baru harus dibuat ulang dari nol. Jadwal kerja dan ibadah yang sudah mengakar selama berabad-abad harus disusun ulang. Dan orang-orang biasa menolak melepaskan ritme waktu yang sudah mereka kenal sejak lahir. Pemerintah akhirnya menyerah dan kembali ke 24 jam yang lama. Beberapa jam desimal peninggalan era itu masih tersimpan di museum di Prancis. Benda aneh dari eksperimen yang nyaris berhasil mengubah cara seluruh dunia menghitung waktu. Kenapa cerita kegagalan ini penting? Karena itu menunjukkan sesuatu yang jarang disadari. 24 jam bukan bertahan karena itu pilihan terbaik secara matematis. 10 jam sehari sebenarnya lebih sederhana untuk dihitung. 24 jam bertahan karena sudah tertanam terlalu dalam di kebiasaan manusia. Diwariskan lewat agama, perdagangan, navigasi laut, sampai jadwal kereta api, jauh sebelum ada yang berpikir untuk menggantinya. Sekarang coba pikirkan ulang. Setiap kali kamu melirik jam, kamu sebenarnya sedang membaca hasil kompromi dari 3 peradaban berbeda yang tidak pernah saling kenal secara langsung. Pengamat bintang Mesir yang menghitung decan di langit malam. Ahli hitung Babilonia yang menyukai angka 60 karena gampang dibagi. Astronom Yunani yang menjahit 2 sistem itu jadi satu supaya bisa dipakai menghitung pergerakan planet. Tidak satu pun dari mereka membayangkan bahwa hasil kerja mereka akan menentukan jam berapa kamu bangun, jam berapa kamu makan siang, dan jam berapa kamu akhirnya tidur, ribuan tahun setelah mereka meninggal. 24 jam bukan hukum alam. Itu warisan yang kebetulan bertahan lebih lama dari peradaban yang menciptakannya, dan sekarang berjalan diam-diam di pergelangan tanganmu, setiap detik, tanpa pernah kamu sadari asal-usulnya.